Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini saya sedang mau memindahkan ukuran, ya mungkin dibilang 1 inci ya, 1 inci ke atas lah, dari kolam sini nih. Tuh, ini saya pindahkan semua. Nantinya kita letakkan di ini ya, di kolam semen yang ada di luar, teman-teman. Karena yang di kolam semen itu kosong, tidak ada penghuninya. Ada sih sedikit, kan mubazir ya kalau nggak kita isi dengan lobster yang seperti ini ya. Karena lebih maksimal lagi itu di kolam semen yang ada di luar, teman-teman. Oke, teman-teman, kita sekarang pindahkan ya. Oke, teman-teman, kita berada di luar sekarang ya, kolam semen. Sebelum kita masukkan, akan saya jelaskan dulu ya teman-teman, kenapa saya mau benar atau mau betul memindahkan semua ini ya. Padahal yang di kolam belakang itu kan juga kolam semen, dan juga masih banyak, nggak terlalu padat lah ya, maksud saya tuh nggak, space-nya tuh masih banyak ruangnya itu ya. Tapi saya lebih memilih kolam ini ya, kita jadikan pembesaran. Karena kenapa, teman-teman? Untuk kenapa pembesaran itu, teman-teman, yang pertama itu tempat juga itu faktor dari lobster itu besar ya teman-teman, cepat besar. Jadi faktor dari lobster cepat besar itu adalah tempat juga. Kalau tempatnya itu semakin besar, akan lebih bagus lagi teman-teman, makin baik lagi teman-teman. Ini kayaknya mau ganti kulit nih teman-teman. Oh no. Oke, kita masukkan dulu ya ini, biar dia ganti kulit ya. Itu ya teman-teman. Jadi faktor tempat itu juga menentukan, dia akan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kalau tempatnya itu kecil, maka bisa dipastikan teman-teman, lobsternya itu akan lambat pertumbuhannya itu ya. Terus yang kedua juga teman-teman, airnya ini lebih bagus dibandingkan dengan kolam yang di dalam tadi ya, karena ini menggunakan air pancur dan juga ada filternya. Nah, jadi kadar oksigennya itu lebih bagus ya, lebih baik lagi. Amoniaknya tuh lebih sedikit teman-teman, dibandingkan dengan menggunakan aerator ya tanpa filter. Maka makan dari si lobster ini akan bertambah ya, nafsu makannya itu akan lebih bertambah. Tapi kalau airnya tidak bagus, amoniaknya tinggi, TDS-nya tinggi, atau pH-nya segala macam itu ya, secara otomatis si lobster ini akan lebih berkurang nafsu makannya ya, karena tidak nyaman dengan airnya dan dia tidak mau makan ya. Itu ya teman-teman. Jadi air juga itu menentukan. Jadi kenapa saya memilih kolam ini ya. Jadi syarat untuk pembesaran itu, menurut saya itu ya yang harus teman-teman lakukan ya. Di samping juga harus menggunakan pakan yang bagus dan yang baik ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masukkan dulu ini ya. Nih, oke. Mana sini? Oke teman. Oke. Nah, ini mau ganti kulit nih teman-teman. Tuh ya, mau ganti kulit. Oh, yuk kita ambil nih. Kasihan nih, nanti bisa gagal molting. Oke, ini juga nih. Oke, sisanya nih kita ambil. Oke, sudah habis ya nih. Tuh, ini ya tadi yang baru saya pindahkan. Jadi dengan kolam seperti ini ya teman-teman, dan juga di kolam ini juga jarang sekali gagal molting teman-teman. Gagal molting tuh sangat jarang di sini karena memang kualitasnya itu bagus. Sedangkan di kolam saya itu yang di dalam itu ya, yang tadinya itu
Itu karena menggunakan aerator ya, dan juga saya jarang membersihkannya ya, jadi amoniaknya itu tinggi, airnya itu jelek ya, sering terjadi kegagalan molting ya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk ukuran seperti ini ya, ke ukuran 3 inci lah mungkin ya, bisa memakan waktu 2 bulan sampai 3 bulanan ya, tapi tergantung juga ya, ada juga yang pertumbuhannya itu cepat teman-teman, nggak selalu lobster itu lambat ya, memang ada yang lebih besar ya, mungkin makannya itu banyak ya, atau rakus, dan juga atau mengkanibal kawannya sendiri ya, saking rakusnya itu bisa cepat juga naik, badan itu cepat, lebih cepat berkembang teman-teman. Ini teman-teman, lobster yang ada di kolam buaya itu sudah mulai besar nih, banyak ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak ya di kolam terpal itu, belum saya ambil semua. Kita fokuskan dulu yang di pipet-pipetnya itu ya, atau tempat persembunyiannya itu teman-teman. Jadi ini nanti kita masukkan ke kolam ini ya. Nanti setelah ukuran sudah agak besar ya, mungkin sekitar 1 inci ke atas atau 2 incian lah ya, nanti baru kita pindahkan ke kolam pembesaran yang ada di luar teman-teman. Nah, untuk sekarang kita masukkan saja di sini ya, karena ini masih kecil ukurannya. Kalau kita letakkan di kolam yang di luar itu teman-teman, sering ada predator ya, seperti kodok. Dikhawatirkan nanti dia bisa memakan yang kecil-kecil seperti ini ya. Nah, jadi sebaiknya kita letakkan dulu di kolam ini teman-teman. Ya bersabar saja ya teman-teman, untuk lebih apa ya, lebih maksimalnya itu memang sebaiknya itu harus kita pisahkan ya. Nah, memang seperti ini budidaya lobster air tawar ini teman-teman, dengan kolam yang terbatas atau lahan yang terbatas, teman-teman harus pintar-pintar memindahkannya itu ya. Jadi dari kolam satu ke kolam satunya ya. Budidaya lobster air tawar ini kalau lebih bagus itu memang kolamnya harus banyak teman-teman. Jadi ada tempat-tempatnya, tempat pemijahan, pembesaran, kolam bibit, kolam betelur, dan segalanya itu harus ada semua. Jadi barulah teman-teman bisa memproduksi banyak. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Bila ada pertanyaan, saran, komen, dan kritiknya teman-teman bisa ditulis di kolom komentar, dan di like teman-teman, di subscribe, serta dipencet tombol loncengnya, serta di share ya bila bermanfaat untuk teman-teman. Saya rasa cukup sekian, dan sampai jumpa di video selanjutnya.